Universitas Teknologi Sumbawa, Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi. Jadi di video saya kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tema yang saya ambil dari mata kuliah Komunikasi Internasional, yaitu globalisasi. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih globalisasi itu. Istilah globalisasi sendiri diambil dari kata globalize atau global yang berarti umum atau universal, atau dalam bahasa Inggrisnya globalization, dari kata globe yang berarti dunia atau bumi dan ization dalam bahasa Inggrisnya yang berarti proses. Sehingga ketika dua kata ini digabungkan, maka diperoleh arti kata proses mendunia atau proses sesuatu yang mendunia. Bisa diartikan juga sebagai proses penyebaran unsur baru, baik berupa gaya hidup, informasi, pemikiran, maupun teknologi secara mendunia. Pengertian globalisasi secara umum yaitu suatu proses mendunia atau menyeluruh di mana setiap orang tidak mengenal atau terikat oleh batas-batas wilayah negara. Artinya, setiap individu dapat berhubungan dan bertukar informasi kapanpun dan dimanapun. Intinya, globalisasi ini bisa membuat suatu negara lebih kecil karena kemudahan komunikasi antar negara di berbagai bidang, membentuk suatu kehidupan baru yang lebih bersatu karena seolah-olah tanpa adanya sekat antara batas geografis, budaya, dan ekonomi. Adapun pengertian globalisasi menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut Selous W. Marjan, globalisasi ialah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia. Tujuannya untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang tertentu yang sama. Contohnya adalah terbentuknya perserikatan bangsa-bangsa. Selanjutnya, menurut Martin Alborn, globalisasi adalah proses di mana penduduk dunia terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal atau komunitas global. Ciri-ciri globalisasi. Terjadinya globalisasi dapat dikenal dengan 4 karakter perubahan yang dapat dikatakan sebagai ciri-ciri globalisasi, yaitu ciri yang pertama adalah globalisasi dapat terjadinya pelebaran aktivitas sosial, politik, dan ekonomi di pelosok wilayah, regional, dan benua. Ciri yang kedua adalah terjadinya intensifikasi atau peningkatan serta keterhubungan aliran perdagangan, investasi, keuangan, serta migrasi dan pertukaran budaya. Ciri ketiga adalah terjadinya percepatan interkasi dan komunikasi secara mendunia dengan terciptanya sistem transportasi maju sehingga mempercepat pertukaran serta difusi ide. Ciri keempat adalah terjadinya peningkatan intensitas dan kecepatan interkasi global yang mengakibatkan kejadian atau peristiwa lokal di wilayah berjauhan dapat menjadi sesuatu yang berdampak global. Artinya, masalah domestik dan masalah global menjadi semakin berhubungan. Selanjutnya adalah budaya konsumerisme global. Seiring perkembangan kehidupan setiap manusia, pastilah mengalami perubahan-perubahan, dan perubahan sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Perubahan di sini maksudnya yaitu proses perubahan masyarakat beserta dengan kebudayaannya dari hal-hal yang bersifat tradisional ke modern atau istilahnya disebut modernisasi. Namun, global pun juga salah satu faktor mempengaruhi juga karena penyeragaman budaya bagi seluruh masyarakat dunia. Globalisasi muncul karena adanya arus informasi dan komunikasi secara online, sehingga dapat menjangkau semua masyarakat. Sedikit asal-usul dari konsumerisme. Konsumerisme dilatar belakangi oleh munculnya masa kapitalisme yang diusung oleh Karl Marx yang kemudian disusul oleh liberalisme, sehingga konsumerisme ini merupakan jantung dari kapitalisme. Konsumerisme yaitu paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan suatu proses komunikasi barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih konsumerisme budaya itu?
Konsumerisme budaya adalah dasarnya konsumtif yang bersifat konsumsi. Artinya di sini manusia hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri, dan tanpa disadari konsumtif ini akan menjadikan mereka sebagai penyakit jiwa dalam kehidupannya. Lebih mudahnya saya akan memberikan contoh. Contohnya yaitu adanya diskon besar-besaran mulai dari produk makanan, minuman, otomotif maupun telekomunikasi. Akibatnya, manusia menjadi pecandu dari suatu produk itu dan ia akan menjadi ketergantungan. Selanjutnya, imperialisme media. Apa sih imperialisme media itu? Nah, dari yang saya baca dan yang saya pahami bahwa imperialisme media dalam hal ini dijelaskan sebagai sebuah proses di mana kepemilikan, struktur, distribusi, dan konten media di hampir semua negara tunduk pada tekanan eksternal dari media negara maju yang berkepentingan. Kemudian saya akan menjelaskan ketergantungan global. Ketergantungan global berarti saling ketergantungan pada level internasional. Negara bergantung satu sama lain untuk komoditas tertentu seperti minyak. Telah membentuk saling ketergantungan global di antara negara-negara yang memproduksi komoditas ini dan orang-orang yang membutuhkannya. Dengan globalisasi ekonomi, tempat di seluruh dunia terhubung melalui kegiatan seperti perdagangan, produksi, dan konsumsi. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa semakin tergantung pada kesejahteraan ekonomi mitra dagang. Demikian penjelasan dari tema globalisasi saya. Apabila ada penjelasan yang kurang, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.